Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, we gonna learning about parallel structures. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari tentang struktur paralel. Well, paralel dalam bahasa Indonesia adalah setara. Dalam bahasa Inggris ketika kita akan membuat sebuah kalimat, maka kalimat tersebut harus setara atau seimbang antara dua atau lebih elemen seperti kata, frasa, dan klausa. Kapan sih kita menggunakan si struktur paralel ini? Kita bisa menggunakan konjungsi yang berpasangan atau bisa disebut juga period conjunction seperti both, and, either, or, neither, nor, not only, but also. Contoh kalimatnya kita ambil yang paling terakhir, yaitu not only, but also. Contoh kalimatnya seperti he is not only an excellent student, but also an outstanding athlete. Pada contoh kalimat yang tadi kita menggunakan pola yang sama, yaitu an excellent student merupakan adjective noun, dan an outstanding athlete itu juga merupakan adjective noun. Jadi di kalimat tersebut sama-sama setara, sama-sama seimbang. Yang selanjutnya, kapan kita menggunakan struktur paralel ini? Jadi struktur paralel itu ada paralel noun, paralel adjective, paralel verb, paralel gerund, paralel phrase, dan juga paralel clause. Yang pertama itu ada paralel noun dengan kita akan menggunakan contoh dengan kata penghubung but. Contoh kalimatnya seperti he is not a farmer but a teacher. Nah, dalam kalimat ini kita menggunakan si farmer sebagai noun, dan setelah kata penghubung ada teacher juga sebagai noun. Jadi dia noun ketemu noun sama-sama paralel atau setara. Yang selanjutnya ada paralel verb dengan contoh kalimat you can stay home or go with us. Jadi kata penghubungnya kan di sini or. Jadi sebelum kata penghubung ada kata verb yaitu stay, dan setelah kata penghubung or ada kata go yaitu verb tadi. Jadi dia sama-sama verb ketemu verb setelah kata penghubung tadi. Selanjutnya ada paralel adjective dengan contoh kalimat my friend is rich, kind, and honest dengan menggunakan kata penghubung and. Jadi sebelum kata penghubung and ada si rich dan si kind, itu merupakan adjective, dan setelah kata penghubung ada honest yang juga merupakan adjective. Jadi sama-sama menggunakan adjective. Next ada paralel gerund. Contoh kalimatnya itu seperti I like singing and reading. Nah, dalam kalimat ini kita sama-sama menggunakan verb ing atau si gerund tadi. Yang si like ini juga bisa menggunakan verb ing dan juga to. Contoh kalimat yang menggunakan to itu seperti I like to sing and to read. Kedua kalimat ini benar asalkan tadi yaitu setara atau seimbang. Yang salah atau tidak benar pada saat kita menggabungkan antara verb ing dengan to. Contoh kalimatnya seperti I like singing and to read. Itu salah karena yang satu menggunakan verb ing dan yang satu menggunakan to. Jadi kalimat tersebut tidak seimbang atau tidak setara. Next ada parallel phrase atau frasa. Contoh kalimatnya there are students in the classroom and in the library. Jadi si in the classroom-nya itu tadi merupakan phrase dan ada kata penghubung and. Setelah kata penghubung ada in the library yang sama juga sebagai phrase. Jadi phrase ketemu phrase sama-sama
seimbang atau setara. Contoh kalimat yang salah atau tidak benar itu seperti contohnya, there are students in the classroom and study together. Si classroomnya benar press, tapi setelah kata si penghubungnya ada study together yang merupakan verb, jadi dia tidak setara, maka tidak disebut parallel press. Yang terakhir ada paralel klausa dengan contoh kalimat, you should think about what you do and what you say. Ini kalimat yang benar. Kenapa? Karena si what you do dan what you say itu merupakan klausa, sama-sama klausa. Jadi mereka kalimat ini setara atau seimbang. Contoh kalimat yang salah atau tidak benarnya itu seperti you should think about what you do and saying. Si what you do-nya udah benar klausa, tapi setelah kata penghubungnya ada saying. Si saying itu sebagai jiran, jadi dia tidak paralel karena tidak setara. Ada yang satu nya klausa dan selanjutnya ada jiran, seperti itu. Baiklah, sekian dari pembahasan kali ini. Pastikan jika kita akan membuat sebuah kalimat, kalimat tersebut harus ada antara 2 atau lebih elemen yang sama-sama seimbang. Noun dengan noun, verb dengan verb, adjective dengan adjective. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.